Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu tentang mengendalikan rasa gugup atau nervous dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang A, mengendalikan rasa gugup. Jadi mengendalikan rasa gugup, ketika kita berbicara di depan publik, kita akan merasakan yang namanya gugup, dan itu merupakan hal yang wajar. 75%, 2 atau sekitar 6 orang dari 4 orang akan mengalami yang namanya gugup ketika berbicara di depan publik. Bahkan seorang yang sudah berpengalaman atau yang sudah biasa berbicara di depan publik akan tetap mengalami yang namanya nervous atau gugup. Akan tetapi bedanya dengan orang yang masih amatir, mereka itu bisa mengendalikan atau memanage rasa gugup mereka, sehingga rasa gugup mereka berkurang ketika mereka tampil dan gugup. Dan itu menjadi pelajaran buat kita yang masih pemula. Kita harus bisa mengendalikan rasa gugup kita. Dan karena gugup ini seharusnya kita berpikir bahwa ini merupakan hal yang baik. Kenapa demikian? Karena ketika kita merasa gugup, artinya kita ingin memberikan yang terbaik untuk penampilan kita. Jadi kita sering bertanya, kenapa sih kita bisa nervous? Jadi penyebab nervous ini atau gugup ini ada banyak sekali ketika kita berbicara dengan publik. Saat akan tampil, kita merasa audiens ini sebagai ancaman untuk kita, atau kita merasa bahwa mereka akan menghakimi, atau mereka misalnya melihat menghakimi bagaimana penampilan kita ketika berbicara di depan. Dan ini akan membuat kita semakin gugup. Lalu ketika kita berpikir seperti itu, pemikiran kita menjadi berkembang. Lalu berpikiran mungkin hal itu tidak akan terjadi ketika kita berbicara di depan. Dan gugup itu akan muncul terus-menerus ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kita merasa, bagaimana jika saya ditertawakan oleh orang, atau bagaimana jika saya terlihat bodoh ketika tampil di depan publik, dan bagaimana jika saya melakukan kesalahan. Dan itu akan membuat kita semakin gugup. Jadi otak akan melepaskan hormon stres ketika di dalam tubuh kita, sehingga kita sering mengalami jantung berdetak, berdebar, tangan gemetar, bahkan tangan keringat dingin. Ada juga sampai mereka ada yang sesak ketika merasakan nervous karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Jadi aliran darah ini lebih fokus ke dalam rasa fisik kita dan membuat kita tidak bisa melawan rasa nervous tersebut. Seperti ketika kita berlari. Jadi ketika berlari kita akan merasakan sulit untuk mengendalikan nafas kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, gugup atau nervous sebetulnya otak tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga ketika kita merasakan nervous, kita bahkan bisa ngeblank, atau ketika kita ada maju di depan, kita bisa kehilangan materi yang sudah kita pelajari, dan itu membuat kita ngeblank tadi. Selanjutnya saya akan memberikan kunci public speaking. Jadi ketika kita berbicara di depan, kita harus bisa mengendalikan atau memanage rasa tegang atau nervous kita. Jadi bagaimana caranya? Di sini saya akan memberikan sedikit cara, yaitu karena nervous ini merupakan permasalahan dalam pikiran dan juga fisik, maka kita harus menanggulanginya secara pikiran dan juga fisik. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi saya pada bagian B, berpikir positif dan tingkatkan kepercayaan diri. Jadi saya akan menjelaskan banyak orang gugup karena mereka tidak bisa menenangkan pikiran dan merasa minder. Mereka gugup misalnya ketika mereka maju di depan menjadi seorang moderator atau MC, dan dia melihat ada orang yang lebih pintar atau lebih ahli dari dirinya, sehingga dia merasa minder kepada orang tersebut. Misalnya ketika kita mulai pede, jadi ketika sudah mulai tampil dan kita melihat ada orang yang lebih pintar dari kita, kita merasa minder dan merasa mungkin kita
takut salah itu tadi. Jadi mereka harus jadi kita ini harus membuat afirmasi positif untuk diri kita. Kita harus bisa berbicara seperti mereka akan mendengarkan saya, atau materi saya akan bisa bermanfaat untuk mereka. Gugup sering muncul karena kita merasa tidak pantas berbicara di depan banyak orang. Selain itu banyak juga yang banyak orang juga tidak mampu berbicara di depan publik ini karena mereka minder tadi. Jadi kita harus bisa mengendalikan rasa minder, karena ini sangat sering terjadi ketika kita berbicara di depan publik. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana penampilan kita. Jadi ketika kita merasa tidak percaya diri itu berkaitan dengan persiapan. Jadi ketika kita berbicara di depan publik, di MC atau moderator, kita harus percaya diri melalui persiapan dan latihan. Percayalah, ketika kita diminta untuk berbicara di depan, pasti ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diketahui atau mungkin tidak bisa dikuasai audiens. Jadi kita berpikir bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Jadi ketika kita berbicara di depan tadi, kita melihat ada orang yang lebih pintar dari kita harus berpikir bahwa kita mempunyai kelebihan yang mungkin tidak mereka miliki, sehingga itu membuat kita lebih pede atau percaya diri. Jadi kepercayaan ini bisa timbul dari kesiapan. Jadi ketika kita maju di depan banyak orang, kita harus bisa mempersiapkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melatih walaupun kita gugup, tetapi ketika kita latihan atau sudah mempersiapkan materi kita, yakin dan percaya kita bisa menanggulanginya, sehingga rasa gugup itu mungkin berkurang. Jadi hindari berpikir, jangan berpikir ketika kita mau maju kita nanti saja latihan, atau mungkin kita menyepelekan itu. Misalnya kita mau berbicara di depan, mungkin kita berpikir ketika kita di depan kata-kata itu akan muncul sendiri. Itu adalah hal yang salah. Jadi kita harus berpikir atau latihan. Latihan akan membuat kita lebih percaya diri. Selanjutnya ada perbanyak pengalaman. Jadi ketika kita berbicara di depan, itu pasti berkaitan dengan yang namanya pengalaman. Jadi kita mungkin awalnya kita sering merasa gugup atau sering merasa kita tidak percaya diri, minder. Tetapi percayalah, kita bisa belajar dari pengalaman. Jadi ketika kita bisa belajar dari kesalahan kita akan mempunyai pengalaman. Misalnya pada hari ini kita memiliki kesalahan. Jadi kita bisa memperbaikinya di kemudian hari ketika kita berbicara di depan lagi. Dan itu muncul dalam diri kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena kita belajar dan latihan, kita tetap bisa mengingat materi apa yang telah dipelajari. Yaitu selanjutnya latihan dan belajar dari pengalaman tadi. Jadi Anda mungkin bisa berlatih berbicara di kamar ketika kita mungkin gugup di depan banyak orang. Kita bisa berlatih berbicara di kamar, atau ketika kita ingin melihat penampilan kita, bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana bentuk muka kita ketika berbicara, kita bisa latihan di depan cermin, dan itu bisa menjadi cara untuk kita berbicara di depan. Atau ada juga yang mungkin punya hewan peliharaan, jadi mereka bisa berlatih di depan hewan peliharaan mereka. Dan ada satu cara lagi, yaitu mungkin kita mempunyai teman dekat, sehingga ketika berbicara dengan dia kita merasa tidak gugup. Jadi kita bisa latihan dengan dia dan meminta teman kita untuk mengoreksi bagaimana yang membuat salah gitu. Jadi namun sensasinya akan berbeda ketika kita berbicara langsung atau latihan langsung di depan banyak orang. Dan jadikan pengalaman itu sebagai bahan evaluasi kita. Jangan jadikan kesalahan
Jangan jadikan kesalahan untuk kita berhenti berproses ketika kita tetap ingin mencoba. Selanjutnya, ingat bahwa semua pembicara hebat pernah gugup. Jadi setiap orang yang mungkin kita pikir hebat, mereka juga pernah mengalami yang namanya gugup atau nervous. Jadi, tetapi mereka itu berkembang lewat pengalaman yang mereka lakukan. Mereka terus berlatih dan terus berlatih untuk bisa percaya diri, sehingga kita bisa belajar melalui mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi grogi secara fisik. Jadi, sering kita mengalami grogi secara fisik, yaitu kita harus menemukan cara pribadi untuk melepaskan tegangan. Jadi, setiap orang ini mempunyai cara masing-masing untuk melepaskan rasa grogi mereka. Misalnya, ada yang mungkin naik turun tangga, atau ada yang berlari kecil ketika mereka merasa tegang. Jadi tujuannya ini untuk meredakan stres yang ada dalam diri mereka dan meredakan rasa grogi. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa, yaitu mungkin kita bisa melakukan tarik nafas panjang, tahan 1-2 detik, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Dan kita ulangi 5-6 kali sampai kita merasa lebih rileks dan pernapasan kita lebih bisa diatur. Selanjutnya yaitu minum minuman yang mungkin bisa meningkatkan mood kita. Misalnya ada orang yang ketika grogi mereka minum kopi, atau ada juga yang lebih bermanfaat yaitu minum teh hangat. Jadi ketika mereka minum dan meningkatkan rasa mood, jadi mereka lebih percaya diri dan hilang rasa gugup. Jadi ketika kita merasa gugup, kita mempunyai banyak cara. Ada juga orang yang ketika merasa gugup, ketika mau tampil atau tidak percaya diri, mereka membutuhkan dukungan atau semangat dari orang-orang terdekat mereka. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan semangat atau dukungan, mereka akan lebih merasa lega atau lebih percaya diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara terakhir, yaitu ketika beberapa cara yang sudah saya jelaskan tadi masih tidak bisa menghilangkan rasa gugup, yaitu cara fake it until you make it, yaitu dengan cara berpura-pura bahwa kita ini tidak gugup. Jadi misalnya ketika sudah maju di depan, akan tetapi dia ini masih merasa gugup walaupun sudah melakukan berbagai cara, sudah atur nafas, tapi dia tetap merasakan gugup. Jadi kita bisa melakukan cara ini, yaitu tetap berbicara seolah-olah kita tidak gugup, dan kemudian itu perlahan-lahan akan bisa meredakan rasa takut yang ada pada diri mereka. Jadi biasanya audiens ini tidak akan menyadari bahwa kita ini sedang gugup. Tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri agar berpura-pura tidak gugup, sehingga perlahan itu akan membuat kita tenang. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan pada bab 3 ini. Sekian dan terima kasih.